Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawan, NIM 2401311700001, adalah mahasiswa LPTK UIN Poli Songo Semarang, PPG PAI Batch 2. Pada kesempatan ini akan mengerjakan video UKIN dalam metode PBJL di kelas 10 di tahun ajaran 2024-2025 semester 2 di SM1 Bar. Semoga video ini bermanfaat, berinspirasi, dan membawa keberkahan untuk sekolah di SM1 Bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku sekalian pada pagi kali ini? Oke, berarti sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran di pendidikan agama di semester kedua. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari anakku sekalian, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Bapak mohon kepada KM untuk memimpin doa seperti biasa. Silakan. Siap duduk rapi. Siap. Untuk belajar anak-anaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna ya arhamar Doa rahimin. selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari untuk berdiri kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kompak ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia
Indonesia Raya. Alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Setelah kita menyanyikan Indonesia Raya, tanda kita untuk lebih menginspirasi tentang kemerdekaan kita, yakni atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita melengkapi pembelajaran kali ini, kita membaca ayat Al-Qur'an dari Quran surah Ad-Duha, lalu Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq sampai nanti ke Al-Qadar. Yuk bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yazid man fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa'addis. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukallifuka ba'du bihi alaysa Allahu
ahkamil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Insana min alaq. Iqra akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah kita sudah membaca ayat Al-Quran. Mudah-mudahan belajar kita dimudahkan Allah, berikan kelancaran insyaallah. Selanjutnya Bapak akan mengabsen yang hari ini yang hadir. Kita akan absen dulu sebelum pembelajaran di materi bab 6 ini akan kita laksanakan. Di kelas 10-4 ini Bapak akan absen. Apip Saiful Fatah. Ya. Lanjut Afni Anissa. Iya, siap. Ahmad Mauludin. Anggi Irmariana. Anissa Stefani. Afriyanti. Asyifa Hensi Mahendra. Ajuan, Civa, Dia Silvana, Dinda, Eis Dewi Lestari, Ferdiansah, ya. Kita Leli Sofa, Gi Indri, Irna Fadilatil Jannah, Jelita, Krisna Krisnanda Saputra, Lufita Sapitri, Marina, ya. Muhammad Arifin, Muhammad Zanwar, Samsudin, Sahril, Nabila Kharunisa,
Natasha, iya siap. Nur Laila, oke. Rama Ramawan, iya. Reno, Rifani, oke. Ristia, Rian, Silvia, Siti Nur Khalifah, Sofiatu Fuadiah, oke. Fania Aprita, iya. Selanjutnya Jahratu Sifa, alhamdulillah. Semua hadir. Ada 36, luar biasa. Selanjutnya materi ajar pada pagi ini kita akan bertemakan di bab 6 semester 2 ini adalah menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk mengangkat harkat derajat manusia. Anakku sekalian, siswa dan siswi yang telah hadir dan kalian berada di kelas kita yang kita cinta ini, mari kita lihat di tujuan pembelajaran, karena untuk kita harapkan bersama agar materi ini kita bisa diamalkan, agar jadikan ilmu buat kita semua. Yang pertama adalah bagaimana menjelaskan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua adalah memahami dampak negatif pergaulan bebas dan perbuatan zina terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga adalah mengidentifikasi cara-cara menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina berdasarkan ajaran Islam. Yang keempat adalah menginternalisasi nilai-nilai Islam untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Itu tujuan yang paling penting. Sebelumnya Bapak akan memberikan untuk motivasi ketika nanti kalian akan melihat di bab 6. Silakan kalian buka dulu bab 6-nya bersama-sama. Yang sudah membawa buku, dibuka bukunya. Silakan bab 6. Ya, bab 6 dibuka. Silakan dibuka bab 6-nya yang kalian sudah membawa. Ya. Yaitu silakan, kalau kalian dibuka materi bab 6 tadi, lalu Bapak akan memberikan pertanyaan. Siapa yang paling cepat untuk mau ke depan untuk membuka materi ini biar kalian maju dan bisa mempresentasikan, karena pembelajaran kita adalah pembelajaran PJBL, Project Based Learning, di mana kita nanti akan melatih diri untuk mencari tadi tentang permasalahan-permasalahan dalam bab ini, sehingga kalian paham dengan materi yang akan Bapak sampaikan. Ya, oke, siap? Siap semuanya? Siap. Oke. Yang pertama Bapak akan memberikan pertanyaan, yakni terkait tentang materi ini adalah pertama, mengapa pergaulan bebas dan zina menjadi ancaman bagi generasi muda? Siapa yang bisa? Yuk, April. Di situ dulu, ya. Karena pergaulan bebas akan merusak masa depan remaja. Remaja, oke, siap, alhamdulillah. Satu lagi, bagaimana nilai Islam dapat membantu kita menjauhi pergaulan bebas dan menjaga martabat manusia? Nilai Islamnya bagaimana? Marina, oke. Kayak kita tuh lebih banyak sholat, Iya. mendekatkan diri kepada Pada Allah. berdoa, ikhtiar, dan berusaha. Oke. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan tadi sebagai pemantik biar kalian paham dengan materi ini. Silakan untuk bisa mempresentasikan materi ini, silakan kepada kelompok. Ya, siap. Yang tengah siap. Oke? Ya, iya. Maju, sok. Yang sudah siap, maju. Kelompok Marina siap? Iya, kelompok 1 siap. Oke, ke depan.
Diganti dengan tadi desain tadi yang Bapak. Ya itu. Ya oke. Ya benar-benar. Yang di sini deh. Siap. Yang belakang ini. Ya siap. Siap apa dong? Mohon perhatikan temanku sekalian, inilah kelompok kita, Afri dan teman-teman akan mempresentasikan tentang bab 6 ini, menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dilihat, boleh digeser aja nih, biar kelihatan slide itunya, slide di kanvanya, PPT-nya, ya, biar kelihatan, siap deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Pak Aas selaku guru mata pelajaran PAI dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan bab 6 yaitu tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Next, langsung. Ya. Materi pertama akan disampaikan oleh Afri Yanisa. Pengertian perbuatan zina. Zina berarti kata yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Selanjutnya, hukum perbuatan zina akan disampaikan oleh Laila. Hukum perbuatan zina, para ulama telah bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Dalam Quran surat Al-Isra terkandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Kata jangan mendekati seperti ayat tersebut merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang juga kejiwaan dan nafsu untuk melakukannya. Hukuman bagi pelaku perbuatan zina akan disampaikan oleh Dinda. Hukum bagi pelaku perbuatan zina. Hukum untuk perbuatan zina muhsan. Hukuman untuk pelaku zina muhsan yaitu 1. Hukuman dera atau dicambuk 100 kali. 2. Hukuman rajam yaitu hukuman dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. B. Hukuman untuk perbuatan zina ghairu muhsan. 1. Apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah gadis dan berjaka, maka hukumannya adalah cambuk 100 dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. 2. Bila pelaku zina ghairu muhsan adalah janda dan duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukuman rajam hingga meninggal dunia. Next. Ayo. Sedangkan dalam ketentuan Islam, hukuman bagi para pelaku zina baru dapat diterapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria berikut ini. 1. Perzinahan dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah dan disengaja. 2. Pelakunya adalah mukallaf, bila seorang anak kecil atau orang yang tidak berakal melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, maka tidak dapat dituntut dalam pelanggaran perbuatan zina secara syar'i. 3. Dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan. 4. Terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinahan, yaitu saksi atau 4 orang pengakuan ada yang karinah indikasi kehamilan. Next. Ayat Al-Quran. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rama. Berikut ini merupakan contoh perilaku mendekati perbuatan zina yang terjadi di sekitar kehidupan kita, yaitu 1. Menjalani pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak berlandas aturan agama. 2. Mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang nafsu syahwat. 3. Berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. 4. Melihat konten atau media yang bisa merangsang nafsu syahwat, melakukan panggilan video yang mengandung imajinasi seksual (VCS). 6. Mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Krishna. Menelaah isi dan kandungan Quran Surat Al-Isra. Begitu kejadian perbuatan zina, Syekh Qutb pun menjelaskan bahwa di dalamnya terdapat beberapa keburukan, yaitu a. penempatan asal-muasal kehidupan atau sel sperma dan sel telur bukan pada tempat yang sah, berpotensi untuk terjadinya tindak kejahatan berikutnya, yaitu menggugurkan atau membunuh janin apabila terjadi kehamilan. C. berpotensi terjadinya pelantaraan jika bayi hasil perzinahan tersebut dibiarkan lahir dan hidup. D. tidak jelasnya nasab seseorang sehingga menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dari anak yang dilahirkan. E. keluarga dari pelaku penzinaan menjadi rapuh. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Pergaulan bebas merupakan interaksi individu atau kelompok yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat sehingga menyebabkan rusaknya citra abadi ataupun lingkungan di mana peristiwa itu terjadi. Next. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agni. Bentuk pergaulan bebas. Seks bebas adalah perilaku keji yang dilarang agama Islam. Perbuatan seks bebas akan menjauhkan pelakunya dari jalan yang benar, karena perbuatan ini akan berakibat merendahkan harkat dan martabat pelakunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Sebelum memutuskan hukuman bagi pelaku zina, maka ada 4 hal yang dapat dijadikan sebagai bukti, yaitu 4 bukti. Yang pertama, saksi. Yang kedua, sumpah. Yang ketiga, pengakuan. Dan Dokumen. atau bukti tulisan. Dalam kasus perzinahan, pembuktian perzinahan ada 2 hal, yakni saksi yang berjumlah 4 orang dan pengakuan pelaku. Ya, siap. Al-Quran. An-Nur. Ya, Afil. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani Fajlidu. minhuma mi'atah Jaldah. wala ta'khudhukum bihima ra'fatu fi dinillahi in kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma qa'ifatun minal mu'minin. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 dali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Laila. Adapun isi dan kandungan Quran Surat An-Nisa An-Nur antara lain perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum derak cambuk sebanyak 100 kali. Pada pelaksanaan hukum tersebut, pihak yang berwenang diharapkan bisa bertindak tegas. Pelaksanaan hukuman hendaknya disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman atau masyarakat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lina. Pembiasaan sikap menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. 2. Menutup dan menjaga aurat. 3. Selektif dan memilih teman bergaul. 4. Menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. 5. Memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. 6. Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. 7. Berpuasa sebagai perisai nafsu. Menjauhi pergaulan bebas ialah pilihan bijak yang harus diambil oleh setiap remaja. Dari godaan pergaulan bebas dan fokuslah pada hal-hal positif. Ingatlah masa depan ada di tangan diri sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmat. Dampak yang ditanggung di dunia dan di akhirat. A. Dampak yang ditanggung di dunia menghilangkan kewajiban. Kewibawaan. 2. Menyebabkan kekafiran. 3. Memperpendek umur. B. Dampak yang ditangani di akhirat, mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala.
mendapatkan hisab yang buruk, mendapatkan siksa yang pedih. Next. Yes, sesi tanya jawab ya. Oke, anak sekalian, itulah tadi tentang presentasi tentang bab 6. Mari kita simak tentang tadi bagaimana kita harus menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tadi di Al-Quran tertera di Quran surat An-Nur ayat 2 dan ada satu lagi di Quran surat Al-Isra ayat 32. Ya, bunyi gimana bunyinya? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabil. Artinya janganlah zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan yang sangat kotor, ya, yang sangat keji dan sangat kotor, ya, itu wala taqrabu, dan jalan yang buruk, jalan yang buruk yang kita jauhi bersama. Termasuk tadi pergaulan bebas. Banyak sekali yang hari ini banyak para generasi kita bertawuran, subhanallah, mengkonsumsi minuman keras atau narkoba dan lain sebagainya. Itu adalah harus kita jauhi bersama. Untuk selanjutnya nanti ada di sesi tanya jawab ini tadi Bapak sudah memberikan pertanyaan yang pemantik. Silakan yang kelompoknya untuk duduk kembali. Ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, anak sekalian, alhamdulillah tadi kelompok 1 sudah luar biasa menyampaikan materinya terkait tentang sisi tanya jawab. Bapak akan memberikan tadi kesempatan bagi kalian tentang materi ini. Siapa yang mau bertanya? 1 atau 2 boleh. Yang bertanya tentang materi tadi. Mediawan, siap? Iya, April. Dalam perbuatan zina, tapi misalkan ada perempuan dan laki-laki. Iya. Tapi si perempuannya ini malah menerima dari misal kayak maaf ya diperkosa gitu. Iya. Si perempuannya ini kayak menerima bahwa dia tuh akan diperkosa. Apakah keduanya apakah si laki-lakinya masih berdosa dan si perempuannya juga, apa cuma dari salah satunya aja? Ya, ketika ada dua insan yang tadi melakukan perbuatan yang keji, ketika siapa yang disalahkan, perempuan atau laki-laki, si A itu mau, B-nya mau, atau karena dipaksa, tetap namanya jin itu adalah tetap tadi udah dinas dalam Al-Quran dan termasuk adalah perbuatan yang tercela dan hukumnya adalah haram. Dosanya bagi siapa? Dosanya ada bagi dua pelaku. Baik insan itu si A ataupun si B. Tetap dosa. Dipaksa, karena tidak dipaksa, karena keinginan sendiri syahwatnya, tetap itu adalah perbuatan dosa. Satu lagi pertanyaannya, oke? Ya, tadi Mediawan mau bertanya apa? Ayo, pertanyaan apa? Langsung deh. Oke, Arifin? Udah paham? Oke. Materi yang ini udah paham? Alhamdulillah. Oke. Kalau sudah paham tentang materi tadi, kasih tanya jawab kan cukup tadi Bapak udah sampaikan. Artinya tadi udah Bapak beri kesempatan 1-2 penanya. Alhamdulillah tadi ada yang bertanya 1. Alhamdulillah sudah mewakili dari kelompok yang hadir pada hari ini, gitu ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan sesuai dengan tadi bagaimana kita mempelajari tentang untuk kita bersama, yakni tentang lembar kerja siswa. Ya, ketika tadi kita udah memahami materi, maka Bapak akan memberikan tugas bagi kalian dan hari ini harus tuntaskan bagaimana kalian memahami tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nanti per kelompoknya ada 2 lembar, silakan dilihat LKPD-nya, dipahami bersama kelompoknya ya. Lihat, sini ada tuh. Lembar kerja peserta didik. Ya. Silakan, oleh kalian dikerjakan bersama-sama. Satu, iya.
Dibaca bersama ya, bersama. Silakan. Langsung ke KPD ada. Diisi dengan komplit, diisi dengan sempurna biar kita lebih memahami ya. Cukup ya? Itunya cukup lembarnya? Oke. Di LKPD ini mana? Di Ini bukan materi agar dokumen. bukan ini. Di materi aja bukan tadi. LKPD bukan. Formulir. Di sini. Tuh. Itu LKPD. bukan yang itu yang PKN ini ada ya Lembaga Kerja Peserta Didik LKPD bab 6 ya, silakan kalian dilihat di monitor ini. Bila tidak jelas di lembaran tadi silakan ditulis nama kalian siapa saja tadi, lalu kelasnya, kelompok. Tujuan KPD ini adalah memahami materi tentang pergaulan bebas dan zina, lalu menyusun proyek kreatif untuk sosialisasi pencegahan pergaulan. Lalu instruksi kerja, kerjakan bersama anggota kelompokmu. Harus bersama-sama ya. Oke? Siap. Diskusi jawaban pertanyaan berikut untuk mendukung proyek yang akan dibuat. Ya, silakan. Dibaca kembali tentang yang ada di lembaran tadi Bapak sampaikan. Masih semangat semuanya? Oke. 10-4 gimana? Semangat? Bisa? Oke. Siap, jangan. Silakan dibantu. Artinya dibantu bersama-sama biar tuntas latihan. Yang tidak siap. Silakan, ya. Gimana? Ada yang tidak paham? Paham ya? Gimana? Ya, siap. Gimana? Ya, apa yang ditanyakan? Buatlah konsep proyek kelompokmu, tema, bentuk, dan target. Artinya kalian membuat konsep masih tentang ini, konsep. Terus bentuknya seperti apa? Pencegahan atau larangan, ya, proyeknya. Terus targetnya apa aja? Ini bagaimana proyekmu dapat memberikan pengaruh positif bagi teman-temanmu. Ya, gitu. Ini nanti bersama-sama. Ya, ini dulu. Ya, ini dulu yang dikerjakan adalah tadi pertanyaan diskusi. Ya, silakan. Oke. Yang dikerjakan tadi ada 4 pertanyaan ini. Apa saja bahaya pergaulan bebas? Sebutkan cara untuk menghindari pergaulan bebas menurut Islam. Buat konsep proyek kelompokmu, tema, bentuk, dan target.
bagaimana proyekmu dapat memberikan pengaruh positif bagi teman-teman. Seperti biasa nanti kalian menyampaikan hasilnya, ya. Ini hasilnya. Per kelompok. Ya, apa? Yang mana yang tidak paham? Iya. Kan pertanyaan diskusi. Ah. Dan juga pertanyaan kan. Nah, ini tuh yang Ini masuk ke sini ke yang ini. ya repesi nanti terakhir repesi. Berarti Ya. jawabannya di sini. Betul. Langsung aja jawaban di lembar kedua. Siap. Langsung dijawab di lembar yang tadi. Sama diskusi kelompoknya nanti per kelompok dua orang untuk untuk perwakilan. Ya sini, ya sini jangan. Di pengantinnya, terus itu tadi aja, ya, terus itu. Dibantu, ya, bantu. Yang lain bantu ya, biar ini 4 persoalan biar cepat tuntaskan ya, anakku sekalian. Ada buku paket, silakan dilihat di buku paket. Yang aktif ya, aktif. Semua aktif. Bukunya dibuka. Coba buku dibuka. Ya. Silakan, saling dibuka. Suara batu nanti bisa dihilangkan ya? Bisa. Iya. Oh. Ya. Berhenti kebun dulu. Sebentar kebun dulu. Iya, kebun dulu. Sakit. Ya, sampai kali gabung. Bantu dulu, bantu. Yang mana? Buatlah kampanye. Kampanye berarti berdasarkan konsep yang telah disusun. Iya, kampanye misalkan kamu nanti yang 2 orang tuh yel. Mari kita hindari zina bersama-sama. Karena zina adalah diharamkan oleh Allah. Oleh. Nomor 4 lebih ke kerja kita gimana ya? Iya, kerja kita, iya.
Siap? Ada Pak? Yang nomor 3 adalah buatlah konsep proyek kelompokmu, tema, bentuk, dan target. Artinya buat oleh kalian tadi tentang sesuai dengan tema tadi. Lalu bentuknya tadi apakah larangan, semacam ajakan untuk menjauhi gitu. Ya, ajakan untuk menjauhi artinya bahwa itu adalah sesuatu hal yang dalam orang agama. Seperti misalkan ketika kalian lihat di rokok, jangan merokok. Merokok adalah membunuhmu. Sama, iya. Itu. Iya, sama. Dilarang untuk berzina karena zina adalah perbuatan yang keji, mengerikan, menjijikan, boleh seperti itu. Silakan boleh kalian bawa konsep dengan bermacam-macam karena ada 5 kelompok pasti berbeda-beda, ya. Boleh. Jauh zina agar masa depanmu ceria, bisa. Cukup. Gimana April, sudah? Belum? Satu lagi, siap. 1, 2, 3, 4, 5 ya? Nih, kelompoknya. Kelompok 2 udah? Siap? Belum? Kelompok 3? Masih? Siap. Kelompok 4? Marina siap? Masih? Satu lagi. Kelompok 5? Pip? Belum? Lanjut ya? Ya, tingkatkan. Ada kesulitan gimana? Ada kesulitan enggak? Udah bisa? Siap. Ya? Apa sih proyek? Project. Membentuk apa? Boleh. Itu kan yang positif. Ya, menghindari perbuatan itu. Kita kan tadi kan ada yang positifnya. Arahkan kepada mendalami ilmu agama gitu. Bergaul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang yang berilmu gitu. Boleh, silakan. Kalau mau 3 gimana? Belum, siap. Iya, nanti bacain ya hasilnya ya. Iya, gak ada. Langsung aja hasilnya. Cukup, ya, alhamdulillah. Yang kelompok 2 cukup? Udah siap? Oke, kelompok 3 cek lagi, siap? Kelompok 4 5 sok, 3 lagi berarti. Yang 2 sudah beres. Boleh singkat, boleh. Singkat boleh. Singkat boleh.
Ya, siap. Sudah. Sudah siap? Satu lagi. Tidak ya. Mendekatkan diri. Apa namanya itu? Berkompak, ayo. Sedikit lagi. Agar bisa menjauhi. Udah, cukup? Iya, siap. Iya. Nah, nanti disampaikan ya. Udah siap? Oke. Silakan perwakilan per kelompok untuk maju ke depan. Hasilnya seperti apa? Silakan perwakilan. 1 kelompok 2. Ayo. Ayo. April, ayo April, temannya. Ditemenin Neng. Marina, berdua ayo. Sama siapa? Mendiawan, Gita sama Arifin. Oke, ayo. Silakan anakku yang soleh yang soleha untuk menyampaikan materi hasil diskusinya yang tadi kalian sudah berjerih payah memikirkan tentang bagaimana diskusi ini bisa sukses. Silakan. Ya, kelompok 1 dulu, kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pertanyaan 1, apa saja bahaya pergaulan bebas bagi remaja? Pertama, menghilangkan kewibawaan. 2, menyebabkan kefakiran. 3, memperpendek umur. Poin nomor 2, sebutkan cara-cara untuk menghindari pergaulan bebas dan zina menurut Islam. 1, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, berteman dengan orang-orang yang positif. 3, menjauhi teman-teman yang negatif. Poin yang keempat, pertama, memahami larangan agama, menjaga harga diri, menghindari kerusakan sosial. Next. Ya. Pertanyaan pertama, apa yang telah kalian pelajari dari proyek ini? Yang kita pelajari adalah bahayanya mendekati zina dan pergaulan bebas. Poin kedua, bagaimana proyek ini membantu kalian memahami pentingnya menjauhi pergaulan bebas. Ya. Dengan adanya proyek ini, kita dapat menghindari bahayanya pergaulan bebas yang mengakibatkan dampak buruk bagi remaja. Ya, siap. Masuk kelompok 2. Silakan. Ayo, Marina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, apa saja bahaya dari pergaulan bebas bagi remaja? Yang pertama, mendapatkan dosa. 2, bisa mengganggu masa depan. 3, menyebabkan kehamilan. 4, merusak nama baik pribadi maupun keluarga. 5, menghilangkan kewibawaan. 6, menyebabkan kefakiran. Nomor 2, sebutkan cara-cara untuk menghindari pergaulan bebas dan zina menurut Islam. 1, mendekatkan diri pada Allah. 2, rajin beribadah. 3, senantiasa berdoa, berusaha, dan berikhtiar. Dan yang terakhir,
menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, ya, lanjut. Buatlah konsep proyekmu. Jauhi zina agar masa depanmu ceria. Iya. Bagaimana proyekmu dapat memberikan pengaruh positif bagi teman-temanmu? Mengajak teman untuk melakukan perilaku positif, saling mengingatkan dalam kebaikan. Tiga, mengikuti organisasi atau kegiatan positif di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Satu, apa yang telah kalian pelajari dari proyek ini? Yaitu dari proyek ini kita mempelajari bagaimana buruknya pergaulan bebas dan perbuatan zina, memberikan dorongan positif untuk para remaja untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dua, bagaimana proyek ini membantu kalian memahami pentingnya menjauhi pergaulan bebas, yaitu saat membantu karena bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat kita semangat untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Next ke kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa saja bahaya pergaulan bebas bagi remaja? 1. Dapat merusak masa depan remaja. 2. Menjatuhkan harga dirinya sendiri. 3. Menjadi lebih membangkang kepada orang tua. 2. Sebutkan cara-cara untuk menghindari pergaulan bebas dan zina menurut Islam. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. 3. Memperbanyak zikir. 4. Selektif dalam memilih teman. Iya. Next, kelompok 4. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa saja bahaya pergaulan bebas bagi remaja? Poin yang pertama, menjauhkan Harkat. harga dirinya sendiri. Kedua, merusak masa depan dirinya sendiri. Ketiga, merusak mental seseorang. Keempat, merusak nama baik keluarga dan orang. Siap. 2. Sebutkan cara-cara untuk menghindari pergaulan bebas dan zina menurut Islam. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Menjauhkan tempat-tempat yang mengundang syahwat. 3. Menjaga jarak dengan lawan jenis. 4. Menjauhi pergaulan bebas. 3. Buatlah konsep proyek kelompok. Membentuk anggota IRMA, Ikatan Remaja Masjid. Targetnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Bagaimana proyekmu dapat memberikan pengaruh positif bagi teman-temanmu? Target kita memberikan pengaruh positif karena dapat mendekatkan diri kepada Allah agar kita bisa menjauhi pergaulan bebas. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next. Bahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi. 1. Memahami materi tentang pergaulan bebas dan zina. Remaja yang melakukan pergaulan bebas akan kehilangan masa depan yang baik, akan merusak akal pikiran bagi remaja yang melakukan pergaulan bebas. Mungkin bisa mempermalukan nama baik diri sendiri dan keluarga dan akan kehilangan kehormatan sebagai perempuan. Pertanyaan nomor 2, sebutkan cara-cara untuk menghindari pergaulan bebas dan zina menurut Islam.
1. Menjaga pandangan mata. 2. Menjaga aurat. 3. Bergaul dengan teman-teman yang tauhid. 4. Mendekati diri kepada Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa Bapak ngasih nilai yang sangat baik sekali. Silakan untuk dikumpulkan kembali hasilnya yang tadi yang sudah kalian kerjakannya. Terima kasih. Tadi sudah mengerjakan di kelompok, yakni di lembar kerja peserta didik LKPD. Silakan untuk duduk kembali. Alhamdulillah materi kita sudah tersampaikan dengan maksimal, dengan luar biasa. Artinya kalian sudah semangat mengerjakan tugas diberikan agama Islam di bab 6 ini. Yang terakhir adalah mari kita merefleksi diri tentang bagaimana kita harus menjauhi perbuatan bebas dan perbuatan jina. Apa yang di Al-Quran telah disebutkan tadi di Quran surat An-Nur ayat 2 dan Al-Isra ayat 32 itu jelas harus kita jauh bersama. Dan hadis Rasulullah, ketika orang yang berzina maka tidak lain adalah hukumannya adalah tadi Allah akan menjauhkan mereka dari masyarakat. Yang selanjutnya ketika nanti di akhirat Allah akan memberikan makanan yang lezat, suruh memilih, tapi mereka ketika zina adalah mereka malah diberikan makanan yang memakan makanan yang buruk, bukan makanan yang enak. Selanjutnya dari orang yang berzina, summa na'udzubillah, Allah akan menjauhkan dari keberkahan hidupnya, ilmunya, rezekinya yang tidak artinya tidak ada keberkahan sama sekali, nilai kebaikan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah anakku sekalian materi yang hari ini kita sampaikan bersama. Mari kita tutup dengan doa bersama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita membaca doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus